siang. Terima kasih sudah sempat datang. Saya Yuswa sebagai konsultan investasi dari Arkana Antisari. Jadi hari ini saya mau bantu Bapak untuk mempertimbangkan sebelum masuk ke proyek PLTS atap komersial di Bekasi. Saya ini bukan dari pihak pengembangan diri Bapak. Jadi posisi saya itu netral. Tugas saya itu cuma satu, bantu Bapak untuk ambil keputusan investasi yang paling masuk akal. Oke, saya tertarik. Berarti nggak langsung jualan ya? Pak, saya jualan logika, bukan jualan proyek. Proyek ini tuh kan dijalankan sama PT Solusi Energi Nusantara. Iya. Jadi mereka tuh udah 5 tahun pasang PLTS Pak, buat gudang sama pabrik biasanya. Nah, nilai proyek totalnya itu sekitar 1,2 miliar. Jadi sistemnya tuh perusahaan itu pasang panel di atap gudang klien. Nah, nanti si kliennya tuh bayar listriknya ke investor dengan harga lebih murah dari PLN. Kalau dihitung kas bersihnya itu sekitar 200 juta per tahun lah. Jadi kalau misalnya invest penuh, returnnya sekitar 12-14% per tahun. Balik modalnya kira-kira di tahun ke-7 gitu Pak. Lumayan sih, tapi 7 tahun itu lama juga. Betul sih, makanya ini bukan tipe investasi yang buat cepat kaya sih Pak. Jadi ini cocok untuk yang mau alokasi sebagian dana ke sektor energi hijau, tapi tetap punya penghasilan stabil gitu. Oke. Nah, biar fair nih Pak, saya mau jelasin juga resikonya. Di sini resikonya ada 4. Yang pertama itu ada produksi listrik itu bisa turun Pak, karena cuaca atau panelnya rusak tuh Pak. Jadi solusinya itu semua panel bergaransinya tuh 10 tahun. Nah, mereka punya tim nih buat maintenance sendiri 5 tahun pertama. Nah, untuk resiko 2 itu klien bisa gagal bayar, tapi ini tuh dilindungin sama kontrak PPA. Plus ada asuransi juga, asuransi aset kalau misalnya kejadian tuh ada gangguan besar. Nah, di situ ada asuransi juga. Serta di sini juga ada risiko likuiditas. Jadi si uangnya tuh nggak bisa dicairin cepat, kayak deposito gitu. Tapi ada opsi jual ke pihak ketiga di tahun kelima tuh. Jadi buyback clause gitu. Nah, untuk resiko yang terakhir itu ada regulasi Pak. Kalau pemerintah ubah kebijakan, resikonya itu ada. Tapi sejauh ini justru PLTS itu lagi didorong banget nih sama insentif pajak gitu. Kalau saya keluar 1.5 tahun bisa nggak ya? Secara aturan sih belum bisa ya Pak. Tapi strategi saya nih, Bapak ini jangan taruh semuanya di situ Pak. Maksimal 60% aja lah dari total dana investasi itu. Nah, sisanya tetap di reksadana atau di deposito biar ada likuiditas gitu. Oke, baik. Kalau dibanding sama instrumen lain, nah di instrumen ini tuh deposito tuh sekitar 4-5%. Itu tuh resikonya rendah Pak, tapi likuiditasnya tuh tinggi. Dan untuk reksadana pendapatan tetap itu sekitar 6-8%. Nah, itu tuh risikonya menengah, tapi likuiditasnya sedang. Nah, untuk saham energi itu sekitar 10-20% tinggi. Resikonya tinggi juga likuiditasnya. Dan kalau PLTS komersial itu sekitar 12-14% untuk returnnya. Risikonya menengah dan likuiditasnya rendah. Jadi proyek PLTS ini posisinya di tengah-tengah. Returnnya lebih tinggi dari deposito, tapi risikonya juga lebih tinggi. Tapi karena berbasis kontrak nyata PPA, fluktuasinya nggak segila saham Pak. Masuk akal sih. Tapi gimana jaminan uang saya aman? Nah, itu dia, di kontraknya kan ada escrow account. Dana hasil penjualan listriknya tuh masuk ke rekening bersama dulu, baru dibagi sesuai persentase. Jadi arus kasnya itu bisa diaudit. Oke, siap. Kalau boleh saya simpulkan nih Pak, proyek ini tuh asalnya tuh porsi investasinya dibatasi 60% dari dana yang mau Bapak tanam. Nah, terus pastikan semua klausul perlindungannya tuh tertulis di kontrak Bapak. Jadi jangan lupa minta laporan audit keuangan terakhir ke perusahaan juga gitu. Jadi kalau Bapak ikutin 3 hal itu, perkiraan return 12-13% itu masih realistis. Tapi saya nggak bakalan bilang pasti untung sih. Soalnya ya yang saya pastikan itu cuma satu, yaitu resikonya tuh bisa dikontrol gitu. Berarti menurut kamu ini tuh worth it ya? Tapi jangan all in.
Tepat banget sih Pak. Investasi itu bukan soal seberapa cepat balik modal, tapi seberapa tenang tidur waktu nunggu balik modalnya gitu. Oke. Yang pentingnya tuh bukan soal seberapa cepat balik modalnya aja. Oke, siap. Oke, bagus tuh. Kirim aja laporannya. Saya mau pelajarin terlebih dahulu ya. Siap Pak. Nanti sore saya kirim analisis NPV-nya, analis IER sama simulasi worst case. Jadi kalau misalnya Bapak minggu depan kita bisa bahas langkah lanjut gimana? Oke, boleh. Terima kasih waktunya Bapak. Semoga keputusan Bapak nanti jadi yang paling rasional ya Pak, bukan cuma yang paling cepat. Siap. 2,000 years later. Lalu ini saya udah baca semua laporan yang kakak kirim ke saya. Lumayan detail juga ya, sampai simulasi IRR-nya juga ada loh kak. Betul banget Pak. Biar Bapak nggak beli kucing dalam karung. Nah gimana nih, jadi setelah dibaca masih tertarik lanjut atau malah makin ragu Pak? Jujur campur aduk sih kak. Angkanya menarik, tapi tetap ada yang pengen diklarifikasi juga. Bagus sih, soalnya justru konsultasi kedua ini tuh tujuannya buat itu, kayak bahas detail sebelum ambil keputusan. Pertama di simulasi kamu tulis IRR-nya itu di 13,2%, tapi itu pakai asumsi produk listrik stabil 100%. Gimana kalau turun ke 10%? Kalau turun ke 10%, IRR-nya juga ikut turun jadi sekitar 10,8% sih. Jadi payback-nya kira-kira mundur setahun. Tapi masih di atas bunga deposito jauh. Oke, terus saya lihat kamu saranin pakai escrow akun, tapi siapa yang pegang rekeningnya? Kalau rekeningnya itu tuh bakal atas nama bersama antara investor sama pengelola proyek, tapi dikelolanya sama pihak ketiga atau bank kustodian gitu. Jadi perusahaan itu gak bisa tarik uang sekehendaknya. Semua pemasukan itu dari klien, listrik masuk dulu ke situ, baru nanti dibagi sesuai porsi. Oke, terakhir nih, saya penasaran kalau di tahun ke-5 saya mau jual kepemilikan saya, siapa ya yang bakal beli? Ada dua opsi. Nah, yang pertama itu perusahaan punya buyback clause. Jadi mereka bisa kembali ke porsi Bapak pakai valuasi yang sudah disepakati. Nah, yang kedua ada di sini nih. Kalau perusahaan itu belum sanggup, jadi kita bantu cari investor pengganti. Biasanya tuh kayak institusi kecil atau GAR, Panan Energi yang mau take over proyek berjalan. Jadi sebenarnya nggak mentok di situ ya? Enggak Pak, asal dokumentasinya lengkap aja, itu tuh exit di tahun ke-5 itu bakalan realistis gitu. Oke. Nah oke, jadi sekarang kalau boleh saya rangkum hasil analisis minggu lalu sama diskusi hari ini. Nah, proyek hasil layak investasinya itu untuk horizon jangka menengah itu sekitar 5-7 tahun. Nah, risiko utamanya itu tetap di sisi produksi dan kliennya, tapi mitigasinya cukup kuat gitu. Nah, sedangkan untuk return realistis itu di kisaran 10-13% gitu per tahunnya. Nih, jadi tergantung performa sistemnya gitu. Jadi strateginya yang terbaik buat Bapak itu investasiin aja dulu 60% dananya di proyek ini, nanti sisanya tetap di instrumen liquid. Oke, jadi kalau misalkan saya taruh 600 juta, proyeksi penghasilan saya sekitar berapa per tahun? Kurang lebih di angka 70-80 juta per tahun. Itu tuh bersih. Jadi nanti arus kas yang masuk ke escrow-nya itu tiap kuartal. Jadi bukan nunggu setahun dulu baru cair. Oke. Masuk akal sih. Saya udah cocok sama idenya. Cuma saya mau pastikan dulu nih semua poin yang kita bahas hari ini nanti ada kontrak ya. Escrow, buyback, dan bagi hasil kan? Pasti sih, nanti saya sebenarnya udah minta tim hukum juga sih untuk nyiapin draft kontrak revisinya. Nah, itu tuh dengan semua klausul yang masuk. Oke. Ini draft term sheet-nya ada di sebelah sini. Isinya tuh cuma poin-poin prinsip, itu belum kontrak final. Kalau misalnya Bapak setuju garis besarnya, tinggal kita bawa ke notaris untuk legalisasi minggu depan. Coba lihat. Boleh di sini, terus boleh lihat sini juga. Oke, ini pembagian hasilnya 70/30 sesuai yang kamu bilang ya?
Betul, investor 70%, pengelola proyek 30%. Tapi kalau misal performa listriknya di bawah baseline selama 3 bulan berturut-turut, nah itu investor itu bisa dapat kompensasi tambahan gitu, sekitar 5% dari pendapatan kuartal berikutnya. Bagus tuh, ini udah ada mekanisme penaltinya kalau misalkan underperform. Baiklah Kak, saya setuju prinsipnya, tapi sebelum tanda tangan kontrak penuh, saya mau tim hukum saya baca dulu ya. Itu langkah yang tepat sih Pak. Saya justru seneng sih kalau misalnya Bapak cross check dulu biar semuanya tuh jelas gitu dari awalnya. Selamat ya Bapak, ini langkah pertama masuk ke sektor energi hijau yang berpotensi tumbuh besar 5 tahun ke depan. Iya, tapi jangan lupa saya bakal nagih laporan performanya juga ya. Siap. Oke. Saya siapkan dashboard online-nya nanti biar Bapak bisa pantau langsung. Terima kasih ya Kak. Saya suka cara kerjamu. Tenang, datanya jelas, nggak ngasih janji kosong. Ya, terima kasih juga ya Bapak. Saya percaya keputusan investasi yang bagus itu bukan karena promosi aja tapi karena analisis juga.